Pada suatu malam tahun 90-an, ada seorang suster bernama Rina. Suster Rina berjalan dari luar rumah sakit menuju ruang jaga untuk bersiap melaksanakan tugasnya. Hari ini ia baru pertama kalinya mendapatkan shift jaga malam. Sempat ada perasaan takut dan cemas. Namun sebagai tenaga medis profesional, ia tetap melaksanakan tugasnya. Suster Rina lekas berganti pakaian kerjanya, mempersiapkan peralatan, lalu melihat jadwal dan ruangan untuk memeriksa pasien yang berada di ruang 303. Suasana rumah sakit ketika itu masih sepi. Tidak banyak pasien yang dirawat atau datang ke rumah sakit ini. Gedung rumah sakit ini berada agak di pinggiran kota, bahkan hampir masuk ke sebuah desa. Selain gedungnya terlihat sudah tua, juga penerangan di rumah sakit ini pun masih terbatas. Jadi, suasana rumah sakit ini dibilang agak menyeramkan. Untuk yang berjaga malam, hanya ada beberapa orang saja yang berada di rumah sakit kala itu. Dan kali ini Suster Rina berjaga sendirian, bertugas untuk memeriksa keadaan pasien secara berkala, mengganti infusan, atau membantu pasien yang perlu pemeriksaan khusus. Setelah mempersiapkan segalanya, Suster Rina melihat jam dan bergegas berjalan menuju ruangan pasien. Setelah beberapa langkah berjalan, ia baru sadar untuk memasuki ruangan pasien yang ditujunya itu harus melewati lorong yang agak menakutkan menurut banyak orang. Tapi mau bagaimana lagi? Sebagai perawat yang profesional, ia harus tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Melihat lorong yang ada di depannya membuat keberanian Suster Rina sedikit menciut. Tapi ia tetap memberanikan diri melanjutkan langkahnya. Suster Rina pun berjalan melewati lorong sambil menundukkan kepala dan mulutnya tak henti-henti membaca doa. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh kehadiran seseorang. Suster Rina menghela nafas setelah mengetahui bahwa yang ada di hadapannya itu ternyata Pak Edi, satpam rumah sakit yang sedang berkeliling. Pak Edi hanya berpesan pada Suster Rina untuk tetap tenang dan berhati-hati ketika jaga malam. Sebelum kembali berkeliling, ia juga berpesan kalau terjadi sesuatu atau butuh bantuan, cari saja Pak Edi. Suster Rina pun hanya mengangguk dan kembali melanjutkan kegiatannya. Setelah Pak Edi meninggalkannya, Suster Rina kembali merasakan suasana yang agak menakutkan yang tadi sempat ia rasakan ketika ia berjalan sendiri. Sesampainya di ruangan 303, Suster Rina langsung melakukan prosedur pemeriksaan kepada pasien 1 dan pasien 2. Dan ketika akan memeriksa pasien terakhir yang berada di ujung, Suster Rina merasakan hawa-hawa yang tidak enak. Namun, Suster Rina tidak menghiraukan ketakutannya itu. Ia pun memeriksa pasien terakhir yang berada di ujung ruangan. Usai melakukan pemeriksaan terhadap semua pasien, Suster Rina pun berniat untuk langsung kembali ke ruang jaga. Namun, ketika akan meninggalkan ruangan, sayup-sayup terdengar suara meminta tolong. Tolong saya, suster. Tolong saya. Suster Rina langsung melihat sekeliling ruangan, apakah ada yang memanggilnya. Namun ketika dilihat para pasien sedang tertidur pulas dan tidak ada yang memanggilnya. Melihat ini terjadi, Suster Rina langsung bergegas meninggalkan ruangan menuju ruangan jaga. Ketika sedang berjalan menuju ruang jaga, ia merasa diikuti oleh sesuatu. Terlihat olehnya bayangan hitam mengikutinya dari belakang, lalu berpindah ke sampingnya, lalu begitu terus-menerus. Karena penasaran akan apa yang mengganggunya tersebut, ia membalikkan badannya ke belakang dan ternyata ia melihat ada sesosok wanita berambut panjang menggunakan kain putih yang sedang menunduk di dekat sebuah villa rumah sakit. Suster Rina terkejut, namun pikirannya masih bisa berpikir positif. Di pikirannya mungkin itu hanya halusinasinya saja yang berlebihan. Maka dari itu, sebelum kembali ke ruang jaga, ia masuk ke kamar mandi terlebih dahulu untuk sekedar mencuci muka dan menghilangkan rasa ketakutan. Segera ia membasuh wajahnya dan berpikir positif.
masih menolak dengan apa yang ia lihat tadi. Suster Rina membasuh wajah lagi. Dan setelah usai membasuh wajah yang kedua, dari cermin depan ia melihat sosok wanita yang tadi ia lihat di lorong. Melihat itu, Suster Rina langsung berteriak dan langsung berlari keluar dari kamar mandi. Karena ketakutan, ia berlari memasuki sebuah ruangan dan langsung menutup pintunya. Ia tidak sadar bahwa ruangan yang ia masuki itu adalah ruang jenazah. Suster Rina terengah-engah setelah berlarian dan bersembunyi di balik pintu. Lalu, tak lama setelah itu, ia mulai penasaran mengapa banyak sekali pasien dalam ruangan ini. Karena penasarannya sudah tak terbendung, ia mencoba melihat dan tiba-tiba ia berteriak. Ternyata pasien yang ia lihat itu adalah pasien terakhir, atau pasien nomor 3 yang baru saja ia periksa di ruangan 303 tadi. Suster Rina kaget dan baru ia sadari ini adalah ruang jenazah. Mengetahui itu, ia kembali berlari keluar dari kamar jenazah. Namun baru saja membuka pintu, di luar ia sudah disambut oleh sesosok wanita berambut panjang yang ia sempat lihat tadi di lorong sebelum masuk ke kamar mandi. Dan wanita berambut panjang itu berkata, "Tolong saya, suster. Tolong saya." Suster Rina berteriak dan berlari sekencang mungkin dan tidak melihat keadaan sehingga terjatuh dari tangga. Dan ia pun bersimbah darah karena kepalanya terluka, hingga ia pun meninggal dunia tepat di bawah tangga. Akhir hidup yang cukup tragis bagi Suster Rina, harus meregang nyawa di rumah sakit tempat ia bekerja. Dan kabarnya, Suster Rina masih sering bergentayangan di rumah sakit ini hingga sekarang.